Guys, sekarang kok nggak pakai efek EG? Enggak, dia kita natural. Tapi ini udah cantik kok. Hebat guys. Sekarang nggak ada yang nonton. Ternyata tiba-tiba nonton Rahman. Kenapa nggak di TikTok aja? Kena pelanggaran kalau pakai di sekolah. Kelas kami udah nyoba. Ih, cantik banget mata dia cantik. Hai, selamat bergabung. Tanpa dipuji pun emang udah tahu sih sebenarnya. Kayak mana kayak gitu aja lah yuk. Pikir aja ada sih. Nanti kan Hai Ketas. Pika teman kan? Di IG. Hai Ketas. Pas waktu tuh kayak gini di depan. Yuk. Cocok kan? Iya. Ayolah. Ini dia lagi live. Arif. Di mana yang cari? Pokoknya kamu harus setuju, awas kamu nggak setuju. Ayo. Pakai paslon satu yang ngardem. Ayo. Pika, aku di mana berdiri? Di depan. Kamu sini lah video. Ya udah. Live. Yang punya jaket aduh kita buka dulu. Ibu. Itu Aku live. Ada nonton. 4 orang. Wahidun. Nanti di sana. Nono Wahidun. Nono Wahidun. Gila. Orang Di arahnya siapa, Adek? oh John. Hai Aneh katanya. Nggak harusnya pakai tripod sumpah. Siapa ada tripod? Iya, ada. Guru ada tripod. Yang di situ ada. Tripod. Tripod jurnal ada itunya kan. Pegang aja lah kamu nanti. Siapa ada guruan? Hai. nah, sekali lagi kepada seluruh siswa dan teman kelas 10 khususnya yang perempuan mohon dirapikan barisannya. Sekali lagi siap gerak. Terbang. Halo. Terus ke depan. Taruh lah. Tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Sanadiyah. Capek. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Madrasah Sanadiyah. Yang kami hormati Bapak Pembina PTK OSIM Mandua Sanadiyah. Yang kami hormati Kepanitiaan PTK OSIM Mandua Sanadiyah. Yang teristimewa kedua pasangan kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIM Ketua 2026 dan seterusnya kepada siswa-siswi Mandua Sanadiyah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Mau menyambut wa Ta'ala. wakil ketua. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIM Mandua Sanadiyah periode 2026. Salawat beserta salam tidak lupanya kita sampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Acara hari ini merupakan salah satu tahap penting dalam pemilihan OSIM, di mana para calon akan menyampaikan visi, misi dan gagasan terbaik mereka untuk memajukan madrasah kita tercinta. Semoga dengan debat hari ini kita semua dapat menilai siapa pasangan calon yang paling siap menjadi pemimpin cerdas, tanggap dan inspiratif. Untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembukaan debat oleh Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Dr. Andus Sabriman MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang hormati Ibu Kepala Usaha, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini, yang teristimewa Bapak Pembina OSIM, anak-anak Bapak ya, Bapak saya ini, mulai dari kelas 12, kelas 11 dan kelas 10. Kembali kita bersyukur yang alhamdulillah ini merupakan hari kalian sedang mengukir sejarah, artinya pergantian OSIM dari 2024-25 ke 2025 sampai 2026. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya demokrasi ini kita merujuk kepada undang-undang. Pak padahal saya Pak Dan Bapak rasakan, rasanya mungkin yang menjadi ketua Mandua ini bisa untuk jadi ketua dan pengurus OSIM semuanya. Tapi nggak mungkin semuanya. Kita cari yang terbaik dari yang baik-baik ini. Jadi Bapak sekalian, tentunya kalau kita berbicara tentang demokrasi, kita berbicara tentang
rakyat, di rakyatnya kita ini termasuk Bapak. Nah, kita menjadi rakyat sekarang dan akan kita pilih pemimpin kita untuk 1 tahun ke depan. Bapak optimis dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan dari OSIS dan juga sudah banyak ya trofi-trofi ya Bu ya. Sudah banyak medali-medali terkumpulkan di Prode kemarin. Bapak lebih optimis lagi. OSIS sekarang akan lebih baik lagi. Sebab di tahun 2025-24 kita pernah robotik ke Malaysia. Bapak tunggu-tunggu. Nah, dalam pentas apa saja yang sifatnya nasional apalagi internasional. Nah, makanya anak-anak yang suka bahasa Arab ini ada ubah sampai ke tingkat nasional. Anak-anak yang juga kesenian olahraga juga ada yang sampai ke tingkat provinsi dan nasional. Jadi itu juga dalam kepramukaan itu juga ada cabang-cabang lomba. Pada anak sekalian Bapak sampaikan pesan ini supaya istilahnya memberikan cabukan untuk semangat belajar, semangat berlatih. Jadi anak sekalian kalau di sekolah ini bedanya dengan Android, dengan beberapa informasi media nih. Kalau media nggak bisa, pokoknya di Google, di tapi cuma bisa memberikan informasi, cuma tak bisa membentuk karakter kalian. Jadi Bapak bersyukur, moga-moga dari tahun ke tahun ada peningkatan dan mudah-mudahan insya Allah dengan niat kalian yang tulus pilih menurut hati dia masing-masing. Boleh menyampaikan, dengarkanlah orasi-orasi teman-teman kalian nantinya. Nah, dan juga tadi Bapak tanyakan kepada pengurus, kan ada minggu tenangnya dah. Kalau minggu tenang awan dah. Tidak ada kepanyele gitu. Nah, lalu yang pegang siapa yang akan yang ditutup nanti insya Allah di tanggal berapa? Senin tanggal 27. Setelah itu di bulan apa? Hari Guru kapan? 25 November kita saksikan insya Allah guru-guru kalian menjadi pelaksana upacara, menjadi hari guru. Dan juga dalam waktu dekat kita juga persiapkan untuk usaha. Mungkin tidak banyak anak ya, sebab Bapak jam 8 ini juga rapat di kantor Kemenak. Jadi Pak sebentar saja Pak, makanya dipercepat acara kita ini. Jadi Bapak mohon setelah Bapak selesai nanti kepada kandidat selamat. Mana kandidatnya? Di bawah. Oh gitu, 2 kubu gitu ya. Ya Bapak ucapkan selamat, semoga sukses. Siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik. Dan kalau bisa yang kalah kita tetap yang kalah tetap bekerja sama dengan yang menang. Nah begitu. Jadi anak-anak sekaliannya selamat berdemokrasi. Ini pembelajaran juga bagi kalian dan masa yang akan datang. Mana tahu anak-anak Bapak ada jadi orang politik nanti. Nah, biasanya orang yang suka ngomong-ngomong itu di kelas itu biasanya di orang politik nanti itu.
Jadi jangan sembarang ngomong saja. Ada satu yang perlu saya sampaikan. Bapak nanti mungkin mohon maaf. Ini bagi anak yang putri, toilet di sini mungkin akan dilengkapi dengan diganti toiletnya. Ada beberapa waktu nanti akan ditutup. Kita akan bekerja. Ini tadi kan solusi ke depan yang lain sementara ya. Cuma Bapak usahakan kerjanya hari Sabtu Minggu. Cuma kalau ada tambahan hari itu mungkin yang akan mengganggu kalian. Jadi barangkali mungkin itu selamat pada kedua kandidat, semoga sukses ke depannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu wakil doa dengan Bapak Pembina Osim, Pak Wali, Pak Wali tadi. Nah, selamat dan mohon maaf aku tidak sampai sedikit selaku lanjut ya Pak Wali. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Kamis 23 Oktober dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara debat calon ketua OSIM Mandua Tanah Datar kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak bapak yang di situ nanti Pak akan mengganggu sebentar ya, mobil keluar sebentar nanti ya nak ya. Selanjutnya, marilah kita panggil kedua kandidat paslon 1 dan 2 untuk naik ke atas panggung menempati posisi yang sudah disediakan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Muhammad Arif, Ketua OSIM periode 2025, sebagai moderator debat pada hari ini. Kepada Muhammad Arif, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan Mandua Tanah Datar ini dalam rangka menyaksikan debat calon ketua dan wakil ketua OSIM untuk periode 2026. Bahwa dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Mandua Tanah Datar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Mandua Tanah Datar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta seluruh
tenaga tata usaha Mandua Tanah Datar yang sama-sama kita hormati kepada siswa-siswi Mandua Tanah Datar, dan yang teristimewa kepada kandidat paslon urut 01 dan 02, ketua dan wakil ketua SIM untuk periode 2026. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya Muhammad Arif, alhamdulillah pada kesempatan debat kali ini dipercaya dan diamanahkan untuk memimpin debat ini sampai selesai nantinya. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan aturan debat kita pada hari ini dan juga segmen, yang mana segmen tersebut terbagi kepada 3. Untuk aturan debat kita, yang pertama yaitu masing-masing paslon akan diberikan waktu untuk berbicara. Paslon lain tidak boleh memotong pembicaraan paslon yang sedang berbicara. Yang kedua, moderator wajib bertanya ke depan calon dalam menjawab ataupun menanggapi dalam debat dengan waktu ketika paslon mulai berbicara. Yang ketiga yaitu paslon tidak diperbolehkan memberikan pertanyaan ataupun tanggapan yang menyerang personal ataupun pribadi paslon lain. Untuk segmen ataupun bagian dari debat kita itu terbagi kepada 3. Segmen yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi dari kedua kandidat. Segmen kedua yaitu sesi tanya jawab dari guru kita dan juga dari teman-teman jika tentunya nanti ada yang ingin bertanya. Dan segmen yang terakhir yaitu closing statement. Closing statement ini adalah isinya adalah bagaimana kedua paslon bisa meyakinkan kita agar kita bisa memilih mereka dan mereka pantas untuk dipilih. Mundur lagi deh. Baiklah, sebelum kita mulai debat hari ini, saya akan membacakan profil singkat dari kedua paslon. Kayak tempel gitu loh. Ini ya? Nggak usah digoyangin. Enggak. Oh, udah. Baik, paslon pertama. Calon ketua SIM atas nama Hanif Rizkullah Bayani. Tempat tanggal lahir Tanah Datar 28 Juli 2008. Pengalaman berorganisasi sebelumnya pernah menjadi wakil ketua SIM di MTS 2 Tanah Datar. Yang kedua, calon wakil ketua SIM atas nama Ahmad Bakri Yusron. Tempat tanggal lahir Morobungo 24 Mei 2008. Pengalaman berorganisasi sebelumnya pernah menjadi ketua PMR di SMP 1 Morobungo. Lanjut kepada paslon kedua. Calon ketua SIM atas nama Hanifil Ikram. Tempat tanggal lahir Tanah Datar 19 Februari 2009. Pengalaman berorganisasi sebelumnya pernah menjadi sekretaris umum di MTS 1 Tanah Datar. Dengan wakil ketua SIM yaitu Muhammad Arafah. Tempat tanggal lahir Tanah Datar 14 Februari 2010. Pengalaman berorganisasi sebelumnya pernah menjadi ketua IPM atau ketua OSIM di MTS Muhammadiyah Batu Bulat. Berikan tepuk tangan yang mulia untuk kedua paslon. Oke, itu profil singkat dari kedua kandidat kita. Langsung saja, sebelum kita mulai, silakan teman-teman semuanya untuk duduk karena nanti debat kita akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Silakan teman-teman untuk duduk. Oke, pada hari ini kita mulai debat antara kandidat ketua OSIM dan wakil ketua OSIM dari paslon nomor urut 01 dan 02. Langsung saja kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu penyampaian
visi dan misi dari lagi. kedua paslon. Lagi. Untuk pertama, kita perkenalkan terlebih dahulu kepada paslon 01 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu diberikan 2 menit ketika saudara mulai berbicara. Silakan paslon 01. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Iya. Oh, ini beda ya? Wow, mahal loh. Yang aku mahal. Kenapa kayak tadi minta? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paslon 01 periode 2026. Perkenalkan, saya Hanif Rizqullah Bayani dari kelas 11A sebagai calon ketua ASIM. Dan saya Ahmad Faridron dari kelas 1011 sebagai calon wakil ketua ASIM. Tentunya sebagai calon ketua ASIM dan wakil ketua ASIM, kami memiliki beberapa visi dan misi. Visi kami ialah menjadikan MPK ASIM sebagai teladan dalam membina siswa yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berprestasi, serta menjadikan MPK ASIM sebagai penentu pada siswa yang smart, yaitu sigap, musyawarah, adil, teliti, dan taat. Adapun misi kami ialah yang pertama, mendorong disiplin, bertanggung jawab, etika yang baik, dan keimanan serta ketakwaan melalui kegiatan keagamaan dan sebagai bentuk karakter siswa. Kedua, menjalinkan komunikasi siswa dengan pihak madrasah untuk menampung aspirasi siswa. Yang ketiga, ikut sertakan MPK ASIM dalam mendukung kegiatan setiap ekstrakurikuler. Keempat, mendorong keikutsertaan siswa dalam menampung lomba akademik dan non akademik. Oke, terima kasih kepada paslon 1 yang sudah menyampaikan visi misinya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menanggapi visi misi yang sudah disampaikan oleh paslon 1 tadi. Silakan kepada paslon 01 berikan menit jika sekarang mulai berbicara. Baiklah, saya izin untuk memberikan tanggapan kepada paslon 01. Saya memiliki pertanyaan kepada misi yang keempat dari paslon 01, yaitu paslon 01 akan memberikan memfasilitasi ekstrakurikuler di Mandua Tanah Datar. Dan saya bertanya, bagaimana cara Anda untuk memfasilitasi dan dalam bentuk apa setiap ekstrakurikuler yang cukup banyak di Mandua Tanah Datar ini? Sekian, terima kasih. Oke, paslon 2, waktu masih ada, apakah sudah cukup? Cukup, Bang. Oke, silakan kepada paslon 01 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon 2 tersebut. Waktu diberikan 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Baik, terima kasih tanggapan dari paslon 02. Jadi kami akan memfasilitasi setiap ekstrakurikuler dengan cara memberikan tenaga dan penggalangan dana dari dana sosial. Dan untuk ekstrakurikuler yang ingin mengadakan lomba, maka harus melaporkannya kepada inti OSIM atau kepada anggota OSIM apa yang akan dilaksanakan lombanya. Apakah sudah cukup paslon 1? Waktu masih ada? Cukup? Oke. Oke. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua paslon. Masuk kita berikutnya kepada penyampaian visi misi dari paslon 02. Paslon 02, silakan waktu berikan 2 menit jika sudah berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor urut 02. Perkenalkan,
saya Hanifah Ikram sebagai calon ketua OSIM periode 2026. Dan saya Muhammad Rafa dari kelas 10-1 sebagai calon wakil ketua OSIM periode 2026. Let's go and move together. Oleh karena itu kami membawa visi menjadikan OSIM sebagai wadah yang memiliki nilai guna, menampung aspirasi warga Mandua Tanah Datar agar lebih kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menjadikan organisasi yang solid yang mampu merangkul dan meningkatkan kualitas madrasah. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka kami memiliki 5 misi. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa yang lebih efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan program-program yang kreatif, inovatif dan bermanfaat bagi siswa dan madrasah seiring perkembangan zaman. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan OSIM yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab pada keanggotaan OSIM Mandua Tanah Datar. Yang keempat, menjadikan OSIM sebagai tali penghubung silaturahmi antar warga madrasah. Dan yang kelima, menjalin hubungan ekstern bersama sekolah lain dengan mengadakan berbagai kompetisi antar sekolah maupun madrasah. Oleh karena itu, untuk mendukung misi kami tadi, kami memiliki program kerja, yaitu kami menampung seluruh aspirasi maupun pendapat dari warga Mandua Tanah Datar, seperti mengadakan perlombaan yang berbasis keagamaan, perlombaan yang berbasis olahraga, maupun perlombaan yang berbasis IT seperti e-sport. Insya Allah kami akan menerima semua itu. Sekian yang dapat saya ucapkan. Kami kembalikan kepada moderator. Mengalir. Oke, terima kasih kepada Paslon 2 yang sudah menyampaikan visi misinya di hadapan kita bersama. Selanjutnya silakan kepada Paslon 01 untuk menanggapi visi misi yang sudah disampaikan oleh Paslon 2 tadi. Kepada Paslon 1 disilakan waktu 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Silakan Paslon 01 berikan tanggapan kepada Paslon 2 atas visi misi yang sudah disampaikannya tadi. Baik, izin menanggapi visi dan misi dari Paslon 02, yaitu kami akan menanggapi visi dari Paslon 02, yaitu cara yang lebih efektif untuk melaksanakan program kerja tersebut dan berikan buktinya. Sebelumnya saya izin menjawab untuk Paslon 01. Jadi Anda bertanya tentang misi kami yang efektif, yaitu kami akan menjadikan program kerja kami itu kreatif, seperti misi kami yang nomor 2, yaitu menjadikan aspirasi warga Mandua Tanah Datar ini akan kami jadikan kenyataan dengan cara menampung dan membuat satu forum yang dimana dikumpulkan ketua-ketua kelas. Dari forum tersebut kami akan menyampaikan maupun meminta kepada ketua kelas itu untuk menyampaikan ataupun meminta kepada siswa-siswi apa saja aspirasi maupun pendapat yang akan disampaikan kepada kami, dan kami akan menjadwalkan untuk bertemu dengan guru-guru tersebut untuk menyampaikan keluh kesah maupun aspirasi dari teman-teman semuanya. Maupun bentuk dari kerja kreatif itu seperti misi nomor 5 kami, yaitu mengadakan ataupun menjalin hubungan komunikasi dengan parent bersama sekolah-sekolah lain, yang itu dimana kami akan menjalin hubungan silaturahmi seperti mengadakan kompetisi-kompetisi yang berbasis keagamaan, yang berbasis olahraga dan sekalipun.
Oleh karena itu, itulah bentuk dari kerja kreatif, inovatif, dan akhlak mulia. Maupun kami akan menanamkan kata menampe seperti kata mendaki, kata melereng, kata menurun, dan kata mendatar. Serta kami akan membiasakan sikap sopan, santun, senyum, dan sapa. Sekian, terima kasih. Oke. Untuk segmen pertama penyampaian visi misi dari setiap paslon sudah selesai. Selanjutnya kita masuk kepada segmen yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Untuk kali ini kita minta kepada Ustazah Nasrayana untuk memberikan pertanyaan kepada setiap paslon. Kepada Ustazah, pada tempat kita persilakan. Terima kasih kita ucapkan kepada moderator debat yang sudah semangat melaksanakan debat calon ketua OSIM untuk periode 2026. Baiklah, paslon 01 dan 02, apakah Anda sudah siap? Siap, Bu. Baik, untuk pertama kita berikan pertanyaan untuk paslon 01, itu masalah isu disiplin dan bullying. Yang menjadi pertanyaan dan isinya adalah kepada Anda paslon 01. Disiplin adalah fondasi utama pendidikan. Apabila terjadi kasus bullying atau perundungan, disiplin berat di madrasah. Pertanyaannya, bagaimana peran OSIM di bawah kepemimpinan Ananda dalam membantu penanganan masalah ini? Apakah OSIM hanya bertindak sebagai pelapor, atau Ananda memiliki inisiatif program preventif dan edukatif untuk mengubah perilaku siswa tanpa mengambil alih peran BK dan waka kesiswaan? Bisa dipahami Ananda? Atau diulang lagi pertanyaannya? Ulang lagi pertanyaannya. Bagaimana peran OSIM di bawah kepemimpinan Ananda dalam membantu penanganan masalah ini? Ini masalah bullying ya. Apakah OSIM hanya bertindak sebagai pelapor atau memiliki inisiatif program preventif dan edukatif untuk mengubah perilaku siswa tanpa mengambil alih peran guru BK atau waga kesiswaan? Cukup bisa dipahami? Silakan. Oke, silakan kepada paslon 01 untuk menjawab pertanyaan dari Ustazah Jana. Waktu diberikan 3 menit ketika saudara mulai berbicara. Silakan paslon 01. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ustazah tadi. Jadi kami akan menjadikan MTK sebagai teladan bagi siswa seluruhnya dan akan membuat peraturan yang jelas dan menjadi contoh yang positif bagi seluruh siswa Madura dan Rata. Untuk kasus bullying, kami akan menindaklanjuti kasus tersebut. Jika tidak bisa, maka kami akan melaporkannya kepada pihak madrasah. Cara mengatasinya yaitu kami akan melakukan forum untuk orang yang melakukan tersebut, dan untuk korban bullying kami akan memberikan suatu pengingat untuk siswa tersebut agar tidak trauma ataupun yang mental. Sekian. Paslon 01, waktunya masih ada. Apakah sudah cukup? Oke.
Selanjutnya silakan kepada paslon 02 untuk dapat menanggapi jawaban yang sudah disampaikan oleh paslon 01 tadi. Silakan, waktu 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Sebelumnya, terima kasih atas waktu untuk memberikan tanggapan. Jadi saya memberi tanggapan kepada paslon 01. Saya ingin bertanya, Anda mengatakan bahwa Anda akan buat peraturan peraturan, sedangkan itu merupakan tugas sekolah, bukan tugas organisasi OSIM Mandua Tanda Datar. Serta Anda akan membuat forum diskusi antar orang yang kena bully maupun orang yang tidak kena bully. Bagaimana cara Anda untuk mengumpulkan orang-orang tersebut, sedangkan Anda tidak tahu orang yang kena bully itu seperti apa, orang yang membuli itu seperti apa? Sekian pertanyaan dari kami. Dan selanjutnya silakan paslon 01 untuk dapat menanggapi kembali tanggapan yang sudah disampaikan oleh paslon 2 tadi. Silakan, waktunya 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Baik, izin menjawab tanggapan dari paslon 02. Cara mengetahui orang yang kena bully ataupun yang membuli, kami akan mencari tahu dari mana bully itu terjadi, dan kami akan mencari lebih dalam ke seluruh siswa Mandua Tanda Datar. Dan untuk forum-forum tersebut kami akan meminta partisipasi dari guru BK untuk menolong kami untuk melakukan forum tersebut. Apakah sudah cukup? Oke. Oke, pertanyaan pertama sudah dijawab oleh paslon 01 dan juga sudah ditanggapi oleh paslon 02. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua untuk paslon 02. Dan dalam hal ini akan kembali ditanyakan oleh Ustazah Yana. Kepada Ustazah kita persilakan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk paslon 02. Apakah Anda sudah siap? Ini penguatan karakter madrasah. Mandua Tanah Datar adalah madrasah yang mengedepankan nilai-nilai Islami. Namun, kasus seperti keterlambatan sholat berjamaah atau kurangnya adab terhadap guru sering terjadi. Apa terobosan program kerja OSIM yang spesifik dan efektif untuk menguatkan implementasi nilai-nilai keagamaan dan kedisiplinan di luar ranah kurikulum, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi budaya dan bukan sekedar kewajiban? Bisa dipahami, Ananda? Bisa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas Ustazah yang telah memberikan pertanyaan. Jadi saya akan menjawab. Langkah pertama saya untuk menetapkan disiplin di sekolah ini adalah memberikan contoh secara langsung dari anggota OSIM Mandua Tanda Datar kepada siswa-siswi. Yang kedua, kami akan melakukan kampanye seperti membuat suatu poster maupun memanfaatkan sosial media tentang pentingnya akhlak mulia. Maupun kami akan menanamkan kata kato dan ampe, ataupun kami akan menanamkan sikap sapa, senyum, salam jika bertemu dengan guru, sehingga siswa-siswi Mandua Tanah Datar ini saling bersalaman dan saling memaafkan ketika bertemu dengan guru maupun teman-temannya di sekolah ini. Untuk dan untuk meningkatkan kesopanan dan menghargai guru, serta untuk yang di musola ataupun kedisiplinan dalam menjaga sholat, waktu sholat, yaitu kami akan menetapkan beberapa anggota OSIM di dalam musola tersebut, sehingga siswa-siswa yang telah masuk akan kami suruh untuk mengatur safnya yang terdepan terlebih dahulu, sehingga orang-orang yang terlambat untuk sholat itu bisa
pergi ke belakang dan tidak mengganggu satu orang yang di depan tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih kepada paslon 02. Selanjutnya kita berikan waktu kepada paslon 01 untuk dapat menanggapi jawaban yang sudah disampaikan oleh paslon 2 tadi. Kepada paslon 01, waktu saudara 1 menit ketika mulai berbicara. Dipersilakan. Baik, izin menanggapi paslon 02. Menurut kami, sekarang sekolah telah menerapkan yaitu peraturan stempel untuk sholat. Bagaimana cara mengatasi saudara dalam hal ini agar siswa Mandua Teratar dapat melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan tidak ada yang ingin lari ke kelas. Dan ada yang siswa ini yang jadi setelah meminta stempel lari ke kelas. Bagaimana cara mengatasinya? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang telah paslon 1 berikan. Jadi kami akan membagi tugas kepada keanggotaan OSIS. Jadi kami akan meletakkan anggota OSIS di dekat-dekat musola agar posisi Mandua Tanah Datar yang masuk ke musola tidak boleh keluar lagi. Ataupun kami akan berusaha anggota OSIS itu yang mendirikan stempel, bukan lagi guru PL maupun guru-guru yang lainnya. Itulah kegunaan OSIS di Mandua Tanah Datar ini, sehingga tidak memberatkan tugas guru. Sedangkan guru sudah melaksanakan tugasnya dengan susah payah dan penuh rela. Ditambahkan dengan memberikan stempel, jadi kami akan berinisiatif untuk memberikan stempel tersebut dan melakukan patroli. Kalau bisa kami melakukan patroli membagi 2 kelompok, misalnya di kelas 11 2 orang maupun di kelas 10 2 orang maupun kelas 12. Sekian yang dapat kami sampaikan. Disudahi dengan Oke, terima kasih kepada paslon 01 yang sudah menjawab pertanyaan kepada paslon 02 yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara tadi, dan 02 yang sudah menanggapi. Selanjutnya langsung kita kepada pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang kedua untuk paslon 01. Dalam hal ini Pertanyaan selanjutnya untuk paslon 01, masalah realisme program kerja. Tadi di dalam visi Ananda terdengar ada janji untuk mengadakan beberapa program seperti peningkatan ekstrakurikuler, kemudian ada lagi olahraga. Mengingat keterbatasan waktu, anggaran, dan fokus utama kita sebagai madrasah pada kegiatan akademik dan keagamaan. Bagaimana strategi Ananda untuk memastikan program-program olahraga ekstrakurikuler lainnya dapat terlaksana secara realistis, efektif, dan tidak mengganggu jam belajar siswa? Jadi jelaskan langkah konkret Ananda dalam mengalokasikan sumber daya dan mengelola waktu OSIS. Bisa dipahami? Gimana bisa dipahami, Ananda? 01? Mas, 01 bisa dipahami? Oke, silakan. silakan langsung dijawab paslon 01. Waktu diberikan 3 menit jika saudara mulai bicara. Siap, izin menjawab dari Ustazah.
bateraiku tinggal 37. Bateraiku tinggal 37. Sama ada, Abi itu. Kami Bisa akan mah, mengadakan ke sampai lomba semua. yang diminati oleh siswa siswi Mandua Tanah Datar. Kabel apa kan banyak? Yang tersebut dan membagi jadwal membagikan jadwal antara pelajaran siswa dan kegiatan lomba ataupun ekstrakurikuler. Bagaimana Paslon 01? Cukup? Cukup? Oke. Selanjutnya silakan kepada Paslon 02 untuk memberikan tanggapan atas jawaban Paslon 01. Waktu menit. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari Paslon 01. Kembali menanyakan pertanyaan yang diberikan oleh Ustazah tadi, bagaimana strategi Paslon 01 untuk bisa membagi waktu supaya segala kegiatan ekstrakurikuler maupun perlombaan yang Paslon 01 adakan tidak mengganggu waktu pelajaran. Bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Oke, silakan kembali kepada Paslon 01 untuk dapat menanggapi tanggapan dari Paslon 02 tadi. Waktu 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Yang ingin menjawab dari Paslon 02, kami akan memberi jadwal kepada siswa-siswi Mandua Tanah Datar. Misalnya mengadakan lomba 1 kali dalam 3 bulan. Oke, nampak. Gini aku ya. Bateraiku tinggal Misalnya hari-hari besar maupun acara digantung. event lainnya dan sport. Bagaimana 01? Masih ada tambahan? Kalau cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk Paslon 02 yang dalam hal ini akan kembali ditanyakan oleh Ustazah disilakan. Pertanyaan kedua untuk Paslon 02, ini masalah resolusi konflik internal. Sebagai seorang pemimpin, Ananda pasti akan menghadapi konflik internal, baik karena perbedaan pendapat atau karena ada anggota OSIS yang kurang aktif atau tidak menjalankan tugasnya. Apa langkah pertama yang akan Ananda ambil untuk menangani anggota yang pasif atau konflik antar pengurus di dalam OSIS? Jelaskan pendekatan kepemimpinan Ananda agar seluruh anggota merasa bertanggung jawab, termotivasi, dan solid dalam menjalankan amanah. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Jadi kami Paslon 2 ingin menjawab dari pertanyaan saudara tadi. Untuk mengatasi konflik tersebut, maka kami akan berusaha mengadakan rapat evaluasi ataupun melakukan suatu event yang dimana setiap event itu setelah melakukan event kami akan melakukan evaluasi, yang dimana pada saat evaluasi tersebut kami akan membuka satu sistem keterbukaan, jujur, dan mendengar seluruh aspirasi dari anggota OSIS tersebut sehingga tidak terjadinya konflik antar anggota OSIS tersebut.
Dan kami akan menanamkan suatu program yang dimana setiap melakukan evaluasi, kami akan melakukan program salam-salaman. Sehingga jika ada melakukan kesalahan, jadi orang tersebut sudah saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan kami di OSIM ini dapat terjaga dan tidak tersebar kemana-mana. Ya, sang dua apakah sudah cukup? Oke, sang dua cukup. Silakan paslon 1 untuk dapat menanggapi jawaban yang sudah disampaikan oleh paslon 02 tadi. Waktu 1 menit ketika saudara mulai berbicara. Ya, izin menanggapi dari paslon 02. Jika ada anggota OSIS yang melanggar aturan madrasah, Mediasi. bagaimana cara mengatasi jika dia masih melanggar aturan sekolah itu? Saya silakan untuk dapat menanggapi kembali tanggapan dari paslon. Sebelumnya terima kasih atas tanggapan dari paslon 01. Jadi itulah guna